Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuka cover unit AC LG Dual Inverter dan cara untuk mencuci AC LG Dual Inverter setengah PK. Oke, tak usah menunggu lama, langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Oke guys, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita harus melepas saringan pada unit indoor. Nah, caranya kita akan buka di bagian di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita buka seperti ini ya. Kemudian saringannya kita lepas dulu. Oke, setelah saringannya sudah dilepas, yang kedua kita akan melepaskan casing bagian bawah ya. Nah, caranya itu teman-teman buka dulu seperti ini di bagian swingnya, lalu teman-teman lepas. Nah, di bagian sini ini kan ada tanda ya, tengah dan sebelah kanan saya, kiri, tengah, dan kanan. Nah, ini adalah knocknya ya, 3 ini adalah knock. Jadi kita lepas dulu knocknya. Caranya swingnya ini kita seperti ini, kemudian kita tekan. Nah, tekan ke bawah ya sambil ditarik. Yang di tengah juga teman-teman tekan seperti ini. Kemudian yang di sebelah sini juga ya, tekan seperti ini. Setelah ditekan, teman-teman tarik ke depan. Ini ditarik ke depan seperti ini ya. Nah, maka akan lepas. Setelah sudah seperti ini, yang ketiga kita lepas bagian swing. Cara melepas bagian swingnya ini, teman-teman tahan di bagian tengah. Karena di sini bagian tengah dan sebelah kanan saya itu ada pen ya. Jadi pennya ini hati-hati hilang kalau kita melepas. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri saya itu ada dinamo. Karena arah dinamo dia ke kanan dan pen 2 ini ke kiri, jadi kita lepaskan dulu yang ke kanan. Karena dia cuma satu ya arah ke kanannya. Kita tahan di bagian tengah, tekuk sambil ditekuk ya, lalu lepaskan. Nah, ditekuk seperti ini ya. Tengah ini sambil ditahan. Nah, jika sudah, baru teman-teman tinggal lepas seperti ini. Geser ke kiri. Nah, pennya ini teman-teman lepas aja ya, biar nanti nggak hilang ketika melakukan pencucian. Nah, kemudian di sini teman-teman lepas baut skrup yang ada di bagian kiri dan bagian kanan. Kita lepas dulu. Setelah sudah dilepas, kita akan melepas covernya ya. Pastikan sebelum teman-teman melakukan pembukaan cover ini listriknya udah off ya, biar nanti kita nggak kesetrum. Jadi untuk melepasnya teman-teman cukup di bagian sini, di bagian atas saringan udara. Ini teman-teman tekuk ke atas ya, tekuk ke atas. Nah, sampai dia bunyi, lepas knocknya. Kemudian baru ditarik ke bawah. Nah, ini pelan-pelan ya, karena ini masih ada nempel sensor. Nah, jika sudah lepas, teman-teman taruh seperti ini ya. Nah, karena saya ada dinding, jadi saya tahan di dinding seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada dinding, teman-teman bisa tahan seperti ini ya. Kepala kita buat nahan. Oke. Karena saya ada dinding, saya lakukan seperti ini. Kemudian di bagian sini itu ada sensor ya. Ini ada sensor. Teman-teman lepas sensornya. Nah, cabut seperti ini ya. Dia menggunakan knock, jadi tinggal tekan knocknya, kemudian maka akan lepas. Oke. Oke, setelah sudah selesai untuk melepas cover, kita akan melepaskan jalur airnya ya. Nah, jalur air ini akan kita lepaskan. Sebelum melepasnya, teman-teman lepas dulu soket sensornya ya.
Nah, soket sensornya ada di bagian sebelah sini. Nah, yang ini ya, ini soket sensornya. Kita lepas. Nah, ketika sudah dilepas, sekarang kita akan lepaskan baut skrup yang ada di bagian talang atau jalur airnya. Baut skrupnya itu ada di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian di bagian tengah dia menggunakan nok. Jadi kita lepas dulu baut skrupnya kiri kanan. Oke, setelah sudah dilepas, di bagian nok tengah ini kita angkat. Ini diangkat ya. Dan noknya ini kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini sampai dia lepas. Ketika udah lepas, baru kita tinggal tarik ke belakang ya. Jadi ini jangan langsung tarik ke belakang gini. Turun dulu dikit. Turunnya ke depan nongeng gitu ya, biar nggak rusak bagian evaporatornya. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah lepas, di bagian belakang ini masih nyangkut ya. Ada pipa pembuangan. Jadi lepas dulu selang pipa pembuangannya. Nah, jadi ketika sudah dilepas, maka akan seperti ini ya. Sudah lepas. Oke, jadi sekarang sebelum saya memasang plastik, saya mau menjelaskan terlebih dahulu untuk pencuciannya ya. Cara yang harus kita lakukan dalam pencucian unit indoor. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian unit indoor. Nah, di bagian unit indoor ini, evaporator indoor, itu kita mencuci harus rata ya, dari kiri ke kanan. Jadi kita tidak boleh langsung nyucinya sembarangan, takutnya nanti ada kotoran yang masih tersisa. Sorry belepotan ya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah melakukan pencucian bagian evaporator indoor, bagian atas, teman-teman lakukan pencucian di bagian ini ya. Nah, baling-balingnya. Setelah sudah selesai mencuci di bagian baling-baling dan bagian dalam ini yang kotor, teman-teman satu kali lagi cuci di bagian evaporator atas. Karena ketika teman-teman menembak bagian baling-baling ini, kotorannya itu akan naik ke bagian evaporator yang ini ya, bagian atas. Nah, jadi nanti nggak maksimal ketika evaporator ini sudah dijalankan, pipa di bagian ini udah dingin, tapi baling-baling kipas ini tidak bisa menghisap secara maksimal bagian dingin yang ada di evaporator. Karena pencucian kita yang salah, di bagian belakang evaporator tetap buntu. Nah, itu bisa menghambat sirkulasi air sehingga nanti bakalan netes ya, atau terjadinya kebocoran. Nah, setelah sudah itu teman-teman tembak di bagian pipa pembuangannya ini ya. Ini dicuci juga biar kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa ini bersih. Oke, langsung saja kita simak bagaimana cara saya dalam melakukan pencucian unit indoor AC/LG dual inverter. Di sini pertama-tama saya akan menutup di bagian PCB indoor ya, agar terhindar dari percikan-percikan air yang disebabkan oleh derasnya aliran mesin air ya. Oke, setelah sudah dipasang kanibus seperti ini, saya akan memasangkan plastiknya ya.
Nah, setelah bagian atas sudah, sekarang saya akan melakukan pencucian di bagian baling-baling ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika saya nyuci di bagian baling-baling, airnya mengalir di bagian epap ya. Nah, itu berarti pertanda bahwa airnya ini dia disemburkan ke atas lagi. Nah, makanya nanti fungsinya yang terakhir kita mencuci evaporatornya sekali lagi itu agar benar-benar bersih, karena bekas air dari baling-baling ini naik ke atas ya ketika kita melakukan pencucian. Nah, pastikan kembali ya, bagian epop itu udah bersih semua, baik di bagian evaporator, bagian bawah, dan baling-baling. Kita harus perhatikan kembali ya. Nah, baik, ini udah bersih ya. Nanti sebentar lagi kita akan review. Oke, ini plastiknya akan saya buka terlebih dahulu. Dan di bagian bawah akan saya lap dulu ya, biar nggak netes. Nah, kita tembak di bagian jalur pembuangan. Nah, karena saya mempunyai nozzle yang kecil, jadi tinggal saya masukkan ya. Nah, nanti seperti ini sudah masuk, tinggal saya tembak ya. Oke, jadi udah selesai untuk pencucian bagian indoor. Tinggal saya melakukan pengelapan ya. Nah, kerja sambil di video. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian epap ya. Nah, ini emang bersih ya. Kemudian di bagian baling-baling. Nah, ini bersih ya. Nah, oke, di bagian atas juga bersih. Sekarang kita tinggal melakukan pencucian di bagian cover ya. Teman-teman lepas dulu ya bagian sensornya ketika kita akan melakukan pencucian. Nah, ini dilepas seperti ini. Kemudian untuk melepas yang bagian ini, kita tekan knocknya ini ya. Kita tekan, baru kita angkat di bagian sini. Nah, karena saya sendiri, saya susah ya, mengalami kesusahan ya. Harus menggunakan tangan dua. Ini udah lepas ya. Sensor sudah lepas. Kemudian di bagian dinamo ya. Nah, di sini ada dinamo. Nah, dinamonya ini lepas, ini baut skrupnya dilepas. Kemudian kabel-kabelnya ini dia sistem jepit aja ya. Nah, lalu dilepas. Oke, teman-teman, untuk pencucian ini biasa aja pencuciannya ya. Tinggal semprot-semprot aja. Pastikan di bagian jalur pipanya ini dibersihkan. Nah, kurang jelas ya. Nah, di bagian jalur pipa ini pastikan bersih ya. Nah, di sini juga pokoknya ini dibersihkan semua. Karena ini di jalur air pembuangan. Kalau nggak bersih nanti tersumbat, dia akan banjir. Mungkin untuk pembersihan ini tidak saya video ya, karena untuk menghemat durasi ya. Sekarang kita akan melakukan proses pemasangan ya, pemasangan jalur air. Nah, pada bagian jalur air ini terdapat anu ya, nok ya. Nah, di bagian sebelah sini itu ada noknya.
Nah, yang ini ya, ini knock. Nah, jadi dia masuk ke knock ini dulu. Masuk posisinya di belakang sini. Oke. Sekarang akan saya lakukan pemasangan dulu ya. Jadi ini masuk seperti ini dulu, masuk seperti ini, biar dia masuk ke knock ya. Nah, seperti ini, paskan di bagian belakang juga ya. Nah, seperti ini, baru pasang, kejepit knocknya, posisi baut pas, baru kita pasangkan selang yang kita lepas tadi. Nah, oke, jadi ini udah ditarik pun nggak bisa ya. Nah, tinggal kita pasangkan baut skrunya. Kemudian jangan lupa kita pasangkan untuk soket dinamo ya. Di sini kita pasang dulu soket sensornya. Cara saya seperti ini ya. Taruh seperti ini nahan, baru saya pasang. Kemudian untuk masangnya ini, teman-teman pasang dari atas ya, seperti ini. Pasangkan, baru dorong. Nah, sampai dia bunyi ya, knocknya ngancing. Maka ini udah selesai. Tinggal kita pasang di sini untuk baut skrupnya ya. Kemudian di sini saya memasang saringannya. Oke, setelah itu kita memasang swing. Nah, cara memasang swingnya ini, teman-teman pasang knocknya dulu ya. Knock yang kita lepas tadi, kita pasang. Setelah dipasang, di sini kita akan memasangkan yang knock dulu, yang sebelah kanan ya. Karena arah knocknya yang tengah sama yang sebelah kanan, dia arah knocknya ke kiri, kedua-duanya. Jadi tinggal masukkan seperti ini ya. Nah, ini udah masuk. Baru di sini kita tahan dan ini kita tekuk. Nah, masuk. Oke. Sudah ya. Sekarang kita akan masang bagian cover bawah. Untuk pemasangan cover bawah, di bagian bawah ini dia ada knock 4 ya. 1 2 3 4. Kita pasangkan dulu, kita paskan knocknya ya. Di sini ya. Nah, kita paskan dulu knocknya sampai dia benar-benar masuk. Baru kita dorong ke belakang, kemudian baru kita tekan ke atas sampai dia bunyi. Nah. Oke, ini udah selesai untuk pemasangan cover indoor. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk pencucian outdoor ya. Oke guys, sekarang kita akan mencuci outdoornya. Caranya kita harus membuka cover baling-baling kipas dulu. Putar ke kanan ya. Kita putar ke kanan sampai lepas.
Oke, kemudian baru kita cuci baliknya. Kemudian pada bagian sini kita cuci juga. Ini bagian dari belakang juga saya cuci ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mencuci AC sendiri tanpa memanggil teknisi dengan bantuan video saya ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk support channel Demos dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bersemangat untuk